Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan matematika. Kali ini kita lanjutkan dalam bab tentang perkalian pecahan. Baik, kita langsung saja ya. Misalnya ada contoh seperti ini. 3/4 kali setengah misalnya ya. Sama dengan, untuk perkalian, jadi mudahnya perkalian itu adalah kita langsung saja mengalikan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini 3 langsung kalikan 1. Ya, sama dengan berapa? 3 ya. 4 ini langsung kalikan dengan 2. Berapa? Ya, 8. Nah, seperti ini. Nah, karena ini sudah merupakan bilangan atau pecahan paling sederhana, maka ini jawabannya ya. Kalau misalnya nanti hasil perkalian itu belum paling sederhana, kita sederhanakan. Oke ya, sangat mudah sekali prinsip dalam perkalian pecahan. Nomor 2. Misalnya adalah 3,5 kali 5/14. Nah, misalnya seperti ini ya, sama dengan. Nah, kalau kita punya soal pecahan campuran, ya kalau untuk penjumlahan, ya sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa kita bisa langsung ya, tinggal nanti sesuaikan dengan penyebutnya dengan KPK-nya. Nah, kalau untuk perkalian dan pembagian, maka pecahan campuran itu harus kita ubah dulu ke pecahan biasa. Bagaimana mengubahnya? Yuk kita ingatkan kembali. Maka mudah sekali. Ini tinggal 2 kali 3 berapa? 6. Yang atas tambah ya. Kali tambah ya. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Berarti 7/2. Nah, ini kita dapatkan sekarang 2 kali 3 6 tambah 1 7. 7/2. Dikalikan ini tetap ya 5/14. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mendapatkan perkalian ya, kita biasakan kita cek dulu ya, apakah ada yang bisa kita coret ya. Masih ingat dengan ilmu coret-mencoret ya. Misalnya atas bawah ya, atas bawah 7 dan 2 kan nggak bisa. Misalnya nih 5 dengan 2 bisa nggak bisa ya. Kalau 7 dan 14 bisa. Jadi nyoretnya 7 dan 14 itu bisa kita coret. Sama-sama bisa dibagi 7 ya. 7 bagi 7 itu habis ya 1. 14 bagi 7 berapa? 2. Nah, ini masa 2. Nah, sekarang ini tinggal berapa sekarang yang atas? 5. 5 kali 1 5 kan? Nah, 2 kali 2 adalah 4. Nah, ini belum bentuk paling sederhana. Kita sederhanakan sekarang. 5 bagi 4 itu 1. Sisa 1/4. Nah, seperti ini ya. Sangat mudah sekali. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Misalnya sekarang kita punya perkaliannya adalah 4/5 ya, dikalikan misalnya adalah 15/16 dikalikan 12/21. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan bentuk perkalian seperti ini. Kita biasakan kita cek ya, apakah ada yang bisa kita coret ya. Misalnya sekarang ini 4 sama 16 bisa kan? Iya, sama-sama bisa dibagi 4 ya. Ini habis, ini masih ada berapa? 16 bagi 4 adalah 4. Nah, masih ada 4. Oke, sekarang mana lagi? Iya, 15 dan 5 ya. Sama-sama bisa dibagi 5 ya, 5 bagi 5 habis ya, atau 1. 15 bagi 5 adalah 3. Nah, kita mendapatkan seperti ini sekarang. Masih ada lagi enggak? Oh, masih bisa. Ini 12 bisa dibagi 4. Berapa nih? 3 ya, ini 3. Nah, 21 sama 3 atau sama ini segala sama ya. Ini kita coret, ini coret. 21 bagi 3 adalah 7. Nah, terakhir berapa sekarang yang masih utuh? Ya, tinggal 3/7. Nah, ini ilmu coret-mencoret sangat penting sekali. Sehingga kita langsung mendapatkan jawaban paling sederhana. Begitu ya. Baik, ini prinsip dari perkalian. Silakan nanti dicoba lagi ya, agar kalian bisa lebih memahami tentang perkalian pecahan. Sekarang kita lanjutkan untuk pembagian pecahan ya. Misalnya ini kita punya contoh dari yang sederhana dulu ya. Misalnya adalah 6 dibagi setengah. Ya, kalau 6 bagi 2 itu kan 3, tapi kalau 6 bagi setengah berapa? Begitu ya. Nah, prinsip dasar dari pembagian pecahan itu begini. Kan ini nggak bisa ya langsung kita operasikan pembagiannya. Maka 6-nya yang depan itu tetap 6 ya. Nah, kita menggunakan
perkalian terbalik ya. Jadi bagi itu jadi perkalian atau pengwalik. Ininya dibalik atau diwalik ya. Maka kemudian 1/2 itu menjadi 2/1. Ini kita balik ya, atau pengwalik. Bagian pecahan itu pengwalik ya. Pembaginya kita jadikan perkalian, diwalik itu dibalik ya, yang penyebut jadi pembilang di atasnya, dan seterusnya seperti ini. Maka ini langsung kita kalikan 6 kali 2 berapa? 12 bagi 1 ya 12 kan. Berarti ini ya, ada ketemu. Sekarang nomor 2 contohnya ya. Misalnya adalah 3/4 dibagi dengan 1/8. Misalnya seperti itu. Nah, sama dengan yang depan tetap ya. Jadi prinsipnya pengwalik itu adalah, atau pembagian pecahan itu yang depan tetap. Kita tulis 3/4, tetap 3/4. Nah ini ya, yang pembagiannya ini kita ubah menjadi perkalian. Peng. Ini kita ubah dulu ke pecahan biasa ya, ubah dulu ke pecahan biasa. Boleh bertahap ya, boleh langsung. Kalau langsung kan berarti nanti ini harus kita balik. Berarti ini yang di atasnya kan. Ya, ini misalnya berapa sih ini? Ini kali ini tambah. 8 ke 1 berapa? 8 tambah 1 9. Ini kan jadi 9/8. Ya kan, 9/8. Maka 8-nya kita jadikan di atas 8. Nah, seperti ini. Kita ulang lagi ya. Jadi ini pembagiannya kita ubah ke perkalian, peng. Ininya dibalik. Ya, kalau dibalik berarti ini kan yang di atas ya penyebutnya. Jadi 8. 8 dulu, baru kemudian yang bawah kita hitung 8 ke 1, 8 tambah 1 9. Nah, seperti ini. Sama dengan, baik, ada yang bisa kita coret. Nah, kita lihat ya. Oh, ternyata ada. Nah, misalnya adalah ini 4 sama 8 ya. 8 bagi 4 berapa? 2. Nah, 2. Oke, kemudian 3 dan 9 bisa kan? Ya, 9 bagi 3 adalah 3. Nah, hasil akhirnya adalah 2/3. Oke, bisa dipahami ya, sangat mudah sekali. Pembagian itu intinya adalah pembagian pecahan itu kita ubah ke perkalian, pengwalik. Contoh nomor 3. Oke, misalnya adalah 3/4 dibagi berapa? 7/8. Kita bagi 1 ya per 14. Misalnya seperti ini. Nah, kita ubah dulu ya yang pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Ini harus kita ubah dulu ya. Oke, kita biasakan ya. Ini itu yang bawah kita kalikan. 4 kali 3 12 tambah 3 berapa? Iya, betul sekali. Berarti ini adalah 15/14. Maaf per 4 ya, maaf per 4. 15/4 ya. Ini boleh langsung dibalik ya. Berarti ini kali ya, kali ini dibalik berarti 8/7 begitu ya. Yang ini juga nanti harus pengwalik. Ini harus dibalik juga. Ini ubah menjadi perkalian kali. Ini langsung di atas 14 per. Nah, per berapa? Kita hitung sekarang. 14 kali 1 berapa? 14 tambah 1 15. Oh, ini 15. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang jangan terburu-buru untuk dikalikan ya. Tapi kita lihat dulu bisa nggak dicoret. Nah, ternyata bisa ya. 15 sama berapa nih? Oh, sama 15 ya. Ini habis ya. Oke, habis. Bisa dimengerti ya. Sama-sama bisa dibagi 15 nih, habis nih. Yang penting atas bawah. Atas bawah tuh boleh dengan yang kedua, boleh dengan yang ketiga. Nah, bebas, atau dengan yang di bawahnya sendiri juga boleh kalau bisa ya. Sekarang mana lagi yang bisa? Oke, ini 4, ini 8. Bisa ya. Sama-sama bisa dibagi 4 berapa? Ini 8 bagi 4 2. Ini masih 2. Nah, masih ada 2 ya. Masih ada lagi? Oh, masih bisa. Ini 14 dan 7 masih bisa. Berarti sama-sama bisa dibagi 7. 14 bagi 7 berapa? 2. Sama dengan berapa ini? Yang bawah habis per 1 ya. Yang atas 2 kali 2 4. Nah, 4 hasil akhirnya. 4/1 kita tulis dengan 4 sama aja. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah sekali pembagian pecahan. Intinya adalah kita ubah ke pengwalik atau perkalian yang dibalik. Yang depan nanti tetap, yang belakang-belakang kita balik ya. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan untuk pecahan paling sederhana ya. Ini juga sering keluar ya dalam materi matematika kita. Misalnya adalah 24/36 dari yang mudah dulu ya. Nah, prinsipnya begini.
menyederhanakan pecahan jadi paling sederhana itu adalah dibagi sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Nah misalnya kita boleh dari ini sama-sama genap ya, misalnya kita bagi dengan 2 ya, bagi 2 per 2 ya. 24 bagi 2 adalah ya 12 per 36 bagi 2 berapa? 3 bagi 2 1, sisa 1, 16 bagi 2 adalah 8. Oke, ini masih bisa kita bagi lagi enggak? Oh ternyata masih bisa. Oke, kita lanjutkan nih, bagi 2 atas, bawah juga bagi 2 ya. 12 bagi 2 berapa? 6. 12 bagi 2 adalah 9. Oke, sudah selesai. Masih bisa dibagi lagi enggak? Ada enggak angka yang sama ya, yang bisa membagi atas dan bawah, pembilang dan penyebut? Oh masih ada ternyata. Berarti ini belum selesai nih, belum. Kita bagi dengan 3 dan 3 ya. Nah, 6 bagi 3 adalah 2, 9 bagi 3 adalah 3. Nah, ini adalah pecahan paling sederhana ya. Atau bagi kalian yang mungkin sudah mampu memahami pembagian yang lebih besar, ya 24 dan 36 kita punya hafalan perkalian ya. Angka yang bisa membagi 24 dan 36 adalah angka 6 misalnya. Boleh langsung dari 6 per 6 ya. Sebenarnya 24 bagi 6 berapa? Ya 4. 36 bagi 6 adalah 6. Nah kita tinggal ini bagi berapa nih angkanya? Oh 2 dan 2. Sehingga terakhir adalah 2 dan 3. 2 per 3 sama ya. Jadi boleh, ini cara yang paling sederhana, yang harapannya kalian semuanya bisa. Ini yang lebih cepat lagi ya, karena sudah menggunakan angka yang lebih besar dalam membaginya. Oke, itu prinsip dalam pecahan paling sederhana. Contoh kedua ya, misalnya 72 dan per 117. Oke ya. Nah, apakah ini bisa dibagi 2? Enggak bisa. Ini karena ini ganjil, ini genap, enggak bisa ya. Kita naikkan 3 sekarang. 3 bisa enggak ya? Nah, kita selidiki ya kalau 3 itu ya. Setiap pelipatan 3 pasti bisa dibagi 3. 7 tambah 2 berapa? 9. Oh, dia bisa dibagi 3 ya, kan dia 9. Yang bawah 1 tambah 1, 2 tambah 7, 9. Oh, ini juga bisa dibagi 3. Nah, begitu ya. Salah satu tips membagi 3. Baik, ini bagi 3, ini bagi 3. 72 bagi 3 ya. 7 bagi 3 adalah ya 2 sisa 1. 12 bagi 3 berapa? Iya 4 ya. Sekarang 11 bagi 3 berapa? Kalau 4 itu 12 bagi 3 ya. 3 sisa berapa? Sisa 2. Nah, ya kan? Sekarang 27 bagi 3 adalah betul sekali 39. Apakah sudah selesai? Ya, kita cek dulu nih ya. Masih bisa dibagi enggak nih? 4 tambah 2 6 ya, 3 tambah 9 12, 2 tambah 1 3. Ini masih sama-sama bisa dibagi 3 nih ya. Ya, bagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8. Nah, ini 3 bagi 3 berapa? 1. 9 bagi 3 adalah 3. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk paling sederhana dari pecahan 72 per 117. Oke ya, begitu cara membuat pecahan paling sederhana, dibagi dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke ya, selamat mencoba berlatih dengan pecahan paling sederhana. Nah, kita lanjutkan dengan bab tentang mengurutkan bilangan ya. Nah, kali ini kita sudah mendapatkan beberapa bilangan, yakni pecahan campuran, pecahan biasa, desimal, dan persen. Nah, ini misalnya kita urutkan dari yang terkecil ya. Nanti soalnya ada yang terkecil, ada yang terbesar. Nah, tapi sama saja, tinggal nanti kita urutkan ya. Oke. Nah, sekarang misalnya kita urutkan dari yang terkecil. Yang mana yang terkecil ya? Maka langkah pertama adalah ya, ini boleh kalian garis. Kemudian ubah semuanya ke bentuk desimal ya. Jadi prinsipnya adalah ubah semua bentuk bilangan ini ke bentuk desimal. Oke, sekarang dari yang misalnya kita desi ya, Mbak Desi. Desimalnya bagaimana? Nah, 5 2 per 3. Ya, 5 ini bilangan utuh ya. Karena dia bilangan utuh, kita tetap aja nih tuliskan 5. Nah, bilangan utuh. Ini pecahan 2 per 3. Ini karena pecahan pasti dia kurang dari 1, maka ini 5 koma kan. Nah, 5 koma. Oke ya. Kalau sudah 5 koma, kemudian kita beri bantuan ya, 2-nya kita beri bantuan 0 kecil. Nah, sekarang 20 bagi 3 itu berapa?
20 kali 3 itu berapa? Kalau 7 kali 3 itu 21, berarti 6 ya. 6. Ya, 18. Sisa berapa? Sisa 2. Kita coret sisa 2. Ini kita kasih 0 lagi. 20 bagi 3, 6. Sisa berapa? 2 lagi. Dan seterusnya. Berarti ini kita ini aja ya. Kita ambil 2 digit aja. Kita kasih titik-titik. Ini lanjutnya ya 5,66666 dan sampai tak terhingga ya. Baik, sudah selesai yang pertama. Yang kedua sekarang 5-nya tetap status 5-nya ya. Ini koma ya. 4/7 kita kasih bantuan 0 kecil nih. 40 bagi 7 berapa? 7 kali 7 itu 49. 7 kali 6 42, kelebihan 5 berarti ya. 35. 35 berarti sisa berapa? Sisa 5. Oke ya. Nah, sekarang kita kasih 0 lagi. 50 bagi 7 berapa? 7 ya. Sudah cukup 2 saja. Ya 2 digit karena hanya untuk kepentingan membedakan ya, tidak harus sampai selesai. Sekarang 50 bagi 9 berapa yuk? 5 ya, 45. Kalau 6 54 kelebihan berarti 5. 5, sisa berapa tadi? 45 itu berarti sisa 5. Nah, seperti ini ya. Ini kita kasih 0 lagi. Kita kasih koma, kita kasih 0. 50 bagi 9, 5 lagi. 5 lagi dan seterusnya. Oke ya. Cukup 2 aja, dan ini intinya 5,5555, nah, tak terhingga. Sekarang 5,6 ini bonus buat kita, langsung aja 5,6. Yang ini persen juga sangat mudah ya, karena persen tinggal per 100 kan, ada 2 0 kan, tinggal 1 2. Nah, tinggal 5,82. Sangat mudah sekali ya mengubah ke bentuk desimalnya. Nah, sekarang tinggal kita urutkan ya dari yang terkecil. Nah, kita lihat sekarang. Semua kepalanya atau satuannya sama-sama 5. Oke, seimbang dia. Sekarang digit pertama setelah koma ini 6, ini 5, ini 5, ini 6, ini 8. Oke, kita fokus ke yang kecil dulu ya, berarti 5. 5 sama 5 ya. Nah, sekarang ini 57, ini 55. Nah, kecil mana? Ya, kecil ini berarti yang pertama. Urutan pertama ini urutan kedua. Begitu ya. Nah, itu cara mengurutkannya. Kita kasih nomor ya. Kemudian yang 6 dan 6. Kalau ini 6, 6, 6, 6, ini 6 tok. Ya, 6 saja. Berarti kecil mana? Kecil ini nomor 3, nomor 4. Nah, ini paling besar. Nah, seperti itu ya. Jadi ini urutannya. Kalau kita ubah urutannya adalah berarti nomor 1 adalah 50/9. Kemudian nomor 2 itu adalah pilihannya adalah 5, 4/7. Yang ketiga adalah 5,6. Yang keempat adalah 5, 2/3. Dan terakhir adalah 582%. Begitu ya. Silakan kalian coba urutkan bilangan ini. Insya Allah sangat mudah sekali. Intinya adalah ubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Demikian pembahasan kita di tayangan kali ini. Semoga kalian bisa mudah dalam memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.